Al Jazeera dan Tempo kena prank perempuan Gaza yang bikin hoax. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas sebuah berita yang muncul di Al Jazeera, media milik Qatar, yang selama ini tentu Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Al Jazeera cenderung menjadi corong propaganda dari Hamas. Bapak Ibu tentu melihat bagaimana Al Jazeera mendapat akses ketika Hamas atau Jihad Islam Palestina membebaskan para sandera. Wartawan-wartawan Al Jazeera bisa mendapatkan peliputan dari lokasi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada hubungan dekat antara Hamas dan Al Jazeera. Qatar juga menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas yang tinggal menetap di Doha, ibu kota Qatar. Jadi banyak pemimpin Hamas yang tidak tinggal di Gaza. Nah, berita yang muncul di Al Jazeera adalah pengakuan seorang perempuan Gaza yang mengatakan melihat bagaimana tentara Israel, tentara IDF memperkosa perempuan di rumah sakit Al-Shifa Gaza. Ini tentu saja berita bohong, tidak pernah terjadi, tetapi oleh Al Jazeera diberitakan. Dan segera berita tersebut menjadi viral. Apa yang terjadi kemudian? Belakangan, Al Jazeera menghapus konten berita tersebut dan direktur Al Jazeera, mantan direktur dari Al Jazeera namanya Yasser Abu Hilala, mengatakan bahwa melalui investigasi yang dilakukan Hamas, cerita pemerkosaan terhadap wanita di rumah sakit Al-Shifa di Gaza adalah rekayasa. Belum tentu berita yang Bapak Ibu baca atau Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu dengar dari Al Jazeera adalah berita yang benar. Perlu dicek dan recheck, karena ternyata berita yang sudah diunggah oleh Al Jazeera itu kini dihapus. Nah, berita tentang rekayasa yang dilakukan oleh seorang wanita di Gaza ini kemudian diberitakan oleh The Jerusalem Post, media Israel. Nah, wanita yang berbohong tentang isu pemerkosaan oleh IDF, ia mengatakan bahwa kenapa dia berbohong, kenapa dia merekayasa sebuah cerita hoax, karena tujuannya adalah, ini lucu, tujuannya untuk membangkitkan semangat dan persaudaraan bangsa. Bapak Ibu bayangin, cara orang Gaza membangkitkan persaudaraan dan semangat perjuangan adalah dengan cara menjatuhkan, menjelek-jelekkan IDF, membuat berita negatif tentang IDF. Mereka hanya ingin satu Gaza itu membenci Israel, membenci IDF. Lucu kan? Mereka sampai ingin berusaha membuat berita bohong, membuat berita hoax tentang tentara yang memperkosa wanita yang sama sekali tidak ada. Gini, Fakta Israel bukannya mau membela orang Israel ya. Israel itu bukan malaikat kok Bapak Ibu. Israel itu bukan malaikat. Pasti ada aja orang yang jahat. Pasti ada banyak yang tidak benar. Banyak hal yang negatif juga gitu loh. Tetapi kalau ada kejadian pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan, ini adalah hal-hal yang besar bagi masyarakat Israel.
Jangan main-main untuk melecehkan wanita, melecehkan anak, melecehkan pria sekalipun. Itu pelanggaran serius. Baru-baru ini ada demonstrasi di Israel, demonstrasi tentang Sandra. Mereka menuntut pemerintah Netanyahu untuk membebaskan Sandra. Dan seorang aktivis ini melakukan tindakan yang melecehkan. Apa tindakannya? Badannya didekatkan dengan sangat rapat dengan si polisi perbatasan perempuan. Area kelamin ketemu dengan badan polisi perempuan itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak senonoh. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dilaporkan. Ini menjadi sebuah tindakan pelanggaran hukum. Jadi tidak bisa main-main Bapak Ibu semua. Apalagi sekarang kalau ada IDF memperkosa orang Gaza di rumah sakit Gaza pula. Pasti IDF akan menindak tegas jika ada prajurit yang berkelakuan seperti itu. Untungnya tidak ada yang sebejat itu. Untungnya Bapak Ibu semua, IDF adalah prajurit yang bisa kita katakan adalah prajurit yang paling bermoral, paling beretika. Secara peraturan mereka sangat-sangat berhati-hati dalam bertindak selama penyerangan, selama berada di wilayah musuh. Nah, kembali soal berita hoax tentang IDF yang memperkosa perempuan Gaza. Nah, berita ini diunggah oleh Al Jazeera tetapi kemudian sudah dihapus, dan si perempuan yang bernama Jamila Al-Hesi, ini dia yang membuat berita bohong tersebut. Ia mengatakan ia menjadi saksi mata dari perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh IDF, yakni memperkosa perempuan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat apa yang beredar ternyata tidak selalu benar. Sayangnya Al Jazeera pada saat mendengar berita tersebut mewawancarai si Jamila Al-Hesi ini, sehingga berita ini segera tersebar menjadi viral. Nah Bapak Ibu, pelajaran dari kisah hoax yang dilakukan oleh seorang perempuan dan kemudian diberitakan oleh Al Jazeera memberikan kepada kita satu pengalaman, satu gambaran bahwa media sebesar apapun itu bisa salah. Media sebesar Al Jazeera pun bisa tidak secara betul-betul melakukan verifikasi. Karena itu, pastikan Anda mendukung pelayanan Fakta Israel. Fakta Israel bukan media besar, tapi Fakta Israel berusaha memastikan setiap informasi itu adalah berita yang benar. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup, dan kita terus stand for Israel, berdiri untuk Israel. Saya Monique Reigers.